Buat yang siap memasuki usia 20-an pasti punya mimpi dan ambisi yang besar ya untuk meraih goals-nya di masa depan. Tapi nggak sedikit juga di antara kita yang usianya 20-an harus berhadapan dengan tantangan kehidupan baik dari lingkungan, finansial, maupun diri sendiri. Belum lagi saat memasuki era quarter life crisis yang diikuti dengan rasa kecemasan terhadap masa depan. Dan gak jarang juga kita ngerasa stres dan terganggu dengan kecemasan terhadap karir, percintaan, finansial, dan masih banyak lainnya. Nah, sebelum lanjut, buat yang baru gabung, langsung aja untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video seputar teknologi, ekonomi, keuangan, investasi, dan aset digital. Nah, dibanding kita merasa menyesal, lebih baik kita hindari hidup mencari validasi. Kalau tujuan membandingkan diri dengan orang lain sih bisa aja jadi hal yang positif ya. Karena misalnya nih, kita ngelihat teman kita sudah naik jabatan sedangkan kita masih stuck di situ-situ aja. Tapi kalau sudah tahu, biasanya ada dorongan positif yang memacu diri untuk mengupgrade kemampuan agar lebih baik. Tapi lain cerita, kalau membandingkan diri dengan orang lain hanya karena mencari validasi dari orang lain. Karena percuma ya, buat apa cari validasi yang ada kebiasaan itu bikin kamu gak berkembang dan cuman fokus buat orang lain cemburu. Kedua, komplain tapi gak improve. Ya, namanya juga kita hidup berdampingan sama sosial media ya sob. Pasti tiap menitnya ada aja updatean dari kerabat kita yang punya pencapaian baru. Scroll dikit, mungkin ada yang lagi pergi ke luar negeri. Geser dikit, ada yang baru wisuda atau punya kerjaan baru. Terus, kita yang sering ngeblame diri sendiri dan muncullah perasaan insecure kayak, ih kok dia bisa ya, tapi saya cuman gini-gini doang. Nah, kalau biasanya udah muncul sikap komplain karena ngerasa tertinggal dari teman-teman lainnya, gak jarang juga nih malah nggak improve untuk memperbaiki dirinya kita. Padahal kebiasaan itu ya sob merupakan sesuatu yang bisa diubah. Ketiga, berada di lingkungan toksik. Mungkin kamu pernah dengar pepatah apabila berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Kalau pernah, poin yang satu ini bakalan relate banget nih sama kita sob. Karena sejatinya kita akan dipandang sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Kalau kamu sekarang ini ada di lingkungan yang bikin kamu susah naik kelas, kamu berhak untuk keluar dari lingkungan itu. Ya, memang agak susah untuk dilakukan untuk golongan usia 20-an. Karena tekanan sosial dan biasanya gak mau juga ketinggalan mengikuti lifestyle walaupun sebenarnya kita gak mampu untuk melakukannya. Keempat, belajar tanpa aksi. Tabiat jadi Gen Z itu lahir di tengah banyaknya informasi yang gampang banget diakses. Tapi terkadang untuk kaum Gen Z hanya cukup belajar menerima informasi saja tanpa melakukan aksi. Nah, kebiasaan buruk ini sob bikin kaum Gen Z susah berkembang. Misalnya, kamu sering bikin to-do list tiap hari yang seharusnya bikin kamu jadi lebih terarah dan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kenyataannya, to-do list itu cuma sekedar pikiran yang tertuang dalam tulisan aja dan berujung ke malas melakukannya. Yang terakhir, mencemaskan masa depan. Kebiasaan yang sering terjadi di usia 20-an itu selalu mencemaskan masa depan sob. Tapi kalau kita terlalu cemas malah bikin kita suka melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Memang kita nggak harus berlomba-lomba jadi kaya raya di usia 20-an. Justru buat di usia 20-an ini bisa jadi perjalanan kamu untuk belajar menjadi sukses di usia 30, 40, bahkan di usia 50 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa buat like, share, and subscribe channel Digivestasi dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.